Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini kita sedang berada di Taman Cikapayang Dago dan hari ini diperingati sebagai Hari Buruh ya Tribuners. Seperti yang kita tahu, biasanya aksi di tanggal 1 Mei ini seringkali menyuarakan aspirasi para buruh, dan kali ini kita ada di Cikapayang Dago dan suasananya sudah mulai ramai. Jadi untuk para Tribuners yang melewati jalan Cikapayang Dago ini harus berhati-hati ya, karena jalannya agak padat dan juga sedang masa aksi mulai muncul nih. Itu aksi damai. Agendanya nggak mulai. Nanti kita bakalan update juga nih keadaan situasi terkini di Dago Cikapayang. Jadi untuk para Tribuners yang ingin lebih tahu informasi lebih lengkapnya, jangan lupa update pemberitaannya di tribunjabar.id. Demo peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kota Bandung berujung kericuhan. Polisi harus memukul mundur sekelompok orang usai mereka disebut menjadi penyusup saat aksi berjalan. Demo Hari Buruh di Kota Bandung oleh sekelompok massa dengan dipusatkan di Taman Cikapayang. Demo mulai diramaikan sejak siang dengan diisi penyampaian orasi hingga berbagai macam tuntutan. Aksi itu lalu berakhir dengan damai. Tapi, di tengah situasi massa hendak membubarkan diri, muncul sekelompok orang yang tiba-tiba melakukan provokasi. Kata Hendra, sekelompok orang yang melakukan provokasi itu berseragam serba hitam. Puncaknya, kericuhan pecah saat massa ini menyerang polisi dengan cara melempar batu hingga molotov. Ada beberapa kelompok yang menggunakan baju hitam-hitam, dan juga beberapa mereka merangsek bergabung dan mereka melakukan provokasi kepada kepolisian. Provokasi ini merupakan pelemparan batu, molotov dan petasan kepada polisi. Dan akhirnya kami memanggil Dalmas untuk bisa menahan mereka, ungkapnya. Dari Taman Cikapayang, massa ini lalu dipukul mundur ke jalan di Patiukur. Massa sempat melawan sebelum akhirnya mereka bubar setelah polisi menurunkan mobil water cannon untuk proses pembubaran.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa yang terjadi di Kampung Cirapuan itu intimidasi dan penghalang-halangan hak sejak 1980-an. Nah, ini juga dipicu diperparah oleh jaringan mafia tanah ini. Merubah Kampung Cirapuan menjadi Dagolos. Sebenarnya Dagolos yang dimaksud sendiri itu juga bukan masyarakat adat asli, tapi juga pendatang. Adapun motif di Kampung Cirapuan juga sama. Jadi sebagian besar pendatang yang memanipulasi data. Jadi pendatang yang ada kerjasama dengan masyarakat adat malah dihalang-halangi. Nah, kita juga berusaha untuk menjembatani ini semuanya. Jadi kita juga membantu membuatkan surat-surat atau riwayatnya untuk lahan-lahan yang dikuasai oleh pendatang ini, dengan salah satu syaratnya tidak bergabung dengan jaringan mafia tanah yang menguasai lahan-lahan fasilitas umum dan berusaha memanipulasi lahan-lahan warga lainnya atau masyarakat adat. Ya, jadi dalam konflik Dagolos ini lebih banyak dipicu oleh masyarakat pendatang yang udah diberi tanah di belakang terminal, di belakang kantor pos, dan juga di area sekitar Kampung Cirapuan. Namun karena keserakahan, ini ada modus-modus yang mana diskenarikan saling gugat, dan ini didukung juga oleh segelintir orang masyarakat adat atau menantunya. Jadi konflik Dagolos itu cenderung pada kolusi mafia tanah saling gugat, bukan murni gugatan Muller, tapi antara pihak tergugat maupun penggugat itu kerjasama. Jadi pihak-pihak yang ada di dalam berperkara itu memang ada yang murni tergugat, tapi ada pihak-pihak yang berkolusi atau bekerja sama.